Okay, let's go. Ini. Nah, mantap mantap. Oke. Jam berapa di sana Kak ini Kak? Sekarang jam 3.50 kayaknya, sore. Sore. Lebih dulu Australia ya? Lebih dulu Australia 1 jam. Oh, maju 1 jam ya? Ya, Oke, ya. gimana kabar Kak? Baik. Kamu gimana, Herli? Baik. Ini di kota apa Kak? Aku sekarang lagi ada di Perth di Western Australia. Kayak 3,5 jam dari Bali gitu loh. Lebih dekat ya berarti ya? Iya benar, lebih dekat. Oke. Udah berapa lama di sana Kak? Aku tuh pas sampai Australia 2023 kalau nggak salah. Berarti sekarang udah sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Nggak kerasa ya? Tapi sekolah dan lain macam kemarin di Indonesia kan ya? Bukan, jadi gini, aku tuh sekolah. Sekarang kan aku lagi sekolah nih, sekolah nurse, enrollment. Kalau di Indonesia, aku tuh engineer dulu backgroundnya. Oh, nah kita mulai dari situ kali Kak. Dari background pendidikannya dulu, gimana kok bisa sampai ke Australia tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ya, oke. Jadi aku dulu tuh di Indo kan aku bachelor engineer material metallurgical engineers gitu di ITS. Melenceng jauh ya dari engineer. Sorry, sinyalnya jelek nih. Oke, normal lagi. Jadi aku sinyalnya jelek. Udah bagus kan? Oke, bagus. Iya, jadi aku dulu engineer di ITS, terus abis lulus juga aku kerjaan juga engineer, jadi quality engineer. Abis itu aku mikir kayak, pingin tinggal di luar negeri nih gitu kan. Terus lihat-lihat tuh ada namanya program working holiday visa. Tapi saat itu COVID hit kan 2019 tuh. 2019, kita ditutup iya benar-benar lockdown. Nah, kita ditutup border. Terus akhirnya aku mikir, ya udah nanti dulu aja. 2020 atau 2022 kalau nggak salah border buka, tapi WHV belum buka. Jadi akhirnya aku coba pakai student visa. Student visanya aku keri, tapi saat itu aku di reject student visanya. Jadi alhamdulillahnya saat itu tuh WHV buka dan jadi aku ke Australia pakai WHV. Oke. Kayak gitu. Itu 2021. Terus itu 2023. 2023 awal. ya? Iya, berarti aku apply WHV-nya tuh 2022 akhir. Kayak gitu. Menggunakan visa student? Enggak, saat itu aku pakai visa working holiday visa. Iya, jadi kayak working holiday visa tuh dia visa antara government Australia sama government Indo buat orang-orang muda gitu, under 30 years old. Ada syarat-syaratnya juga kayak IELTS, terus tabungan dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa allow kerja dan liburan di Australia selama 3 tahun. Tapi aku pakai kesempatan WHV itu cuma 2 tahun aja. Jadi tahun ketiganya aku langsung pindah ke student nurse ini. Oh gitu, teknik juga tuh, boleh dicontoh nanti. Iya, bisa. Sebelum ke Australia, di mana tuh sebelumnya? Sebelum ke Australia aku di Indo kan. Nah, aku kerja biasa engineer di perusahaan baja lah. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Halo, sorry. Ya, oke. Berarti setelah itu apply ke Australia. Nah, terus sekarang lagi enrolled nurse itu beda ya sama register nurse gitu ya, Kak? Nah, jadi enrolled nurse itu kalau di Indonesia mungkin kayak D3 keperawatan ya. Oh, kalau register nurse, kalau register nurse di Indo tuh kayak bachelor keperawatan. Cuma agak beda nih, kalau misalnya di Indo kan D3 keperawatan tuh 3 tahun. Iya. Kalau di sini tuh kita cuma 1,5 tahun. Oh, lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Terus bachelor nurse-nya, register nurse-nya itu dia cuma 3 tahun aja. Jadi lebih cepat dari Indo. Oh, kalau kayak di Indonesia kan untuk sarjana kan hitungannya gitu 4 tahun itu cepat banget. Kalau nggak 4,5 kan? Kalau D3 3 tahun. Kalau sana lebih cepat ya?
sana lebih cepat ya. D3-nya 1,5, bachelornya 3 tahun. Ini udah berjalan ke tahun keberapa ini Kak untuk proses? Aku tahun ini mau lulus akhir Desember ini, doakan. Amin. Cepet banget gak sih, kayak aku study tuh 2 tahun. Jadi tahun keduaku, bentar lagi aku lulus tahun ini. Amin. Itu bisa diceritakan Kak proses kesehariannya untuk mengikuti enrolled nurse ini gimana itu? Kayak kuliah jadi, pada umumnya atau gimana sih? Aku ngerasa ya, kuliah di Australia itu menurutku lebih gampang daripada saat aku kuliah teknik di Indo. Oh iya Kak? Oh gitu ya? Iya. Gimana? Bedanya gimana tuh Kak? Karena di sini tuh kayak gurunya tuh benar-benar cuma jelasin, kita belajar sendiri. Jadi mau nggak mau kita ya udah belajar sesuai dengan prosesnya kita aja. Sementara kalau di Indo tuh kan dosen ngejelasin. Abis itu setiap trimester ada ujian ya kan. Kalau nggak lulus harus ngulang lagi. Nah kalau di sini tuh kalau buat enroll nurse ya, kalau buat bachelor nurse beda lagi. Kalau buat enroll nurse ujiannya tuh nggak ada. Ujiannya tuh cuma harus kamu praktek di aged care, magang di aged care, atau nggak magang di hospital, sama magang di bagian surgery gitu, di teater. Terus juga exam-nya tuh cuma kayak simulasi ketika kamu jadi nurse. Jadi bukan kayak exam yang tertulis gitu loh, nggak ada. Iya. Kita kerjain assessment, exam FOSA, kalau kita disebutnya di sini FOSA yang practical gitu, sim lab, sama kerjain magang, kita bakal lulus gitu. Jadi menurutku lebih gampang sekolah di Australia. Kalau perbandingannya, kalau berapa persennya antara teori sama di lapangan prakteknya gitu, gimana tuh? Lebih banyak prakteknya atau teorinya? Jadi aku sekolahnya 3 hari nih. Nah 2 harinya itu full teori, terus 1 harinya itu setengah hari full praktikal gitu. Tapi sambil kita belajar teori juga kita kayak kadang-kadang gurunya bawa alat-alat labnya gitu, jadi ditunjuk gitu. Oke. Kalau kayak di Indonesia kan biasanya selesaiin dulu teori tak, habis akhir semester baru tuh praktek gitu. Kalau di situ gitu ya, 3, 2 gitu. Kalau Herli berarti di Indonya bachelor nurse. Nurse. Iya, benar. Atau apa background? Iya, nurse. Oh, gitu. S1 keperawatan, ya. Iya, itu ada ujiannya nggak setiap semester? Ada. Setiap semester kita harus ngelewati ujian itu baru ke tahap selanjutnya. Oh, kalau di aku ujiannya tuh bukan tertulis, tapi ujiannya tuh kayak praktikal gitu. Terus kayak simulasi di lab, misal ada patient datang, patient gitu aja, sama magang. Magang jadi harus. Ujiannya langsung di praktek rumah sakit itu, hitungannya gitu ya? Ya, kayak gitu. Prosesnya tadi berapa? 3 tahun ya? Kalau buat bachelor 3 tahun, buat enroll nurse 1,5 tahun. Oke, 1,5 tahun. Ya. Syarat kalau kayak dari Indonesia langsung mau ikut gitu, bisa nggak sih Kak? Ada jalurnya nggak? Kalau buat bachelor, menurutku ada jalurnya. Jadi tahapannya tuh biasanya ya orang-orang Filipina tuh yang pada nurse datang ke Australia, misalnya mereka tuh pakai student visa dulu, entah ngambil diploma community service atau master of social work, intinya yang related sama background mereka. Terus habis itu mereka kayak ambil tes NCLEX ya. NCLEX, ya. Tes NCLEX buat penyetaraan biar mereka bisa dapat skill assessment AHPRA. Abis mereka dapat skill assessment AHPRA, mereka tuh apply lagi buat skill assessment migration-nya. Kita namanya NMAC. Nah di NMAC ini nanti diminta kayak ijazah, terus pengalaman kerja dan lain sebagainya, sama IELTS juga. IELTS-nya tuh minimum 7 each band. Oh iya. Jadi kalau kalian udah memenuhi syaratnya, udah dapat skill assessment positif dari NMAC, nah kalian bisa daftar beberapa visa. Jadi yang penting tuh visanya. Visanya itu ada banyak sebenarnya kalau buat bachelor nurse, tapi yang memungkinkan mungkin 190, 491 sama 189. Itu tuh skill independent visa. Jadi kalian nggak perlu sponsor, nggak perlu company, kalian tinggal bisa langsung aja daftar, terus tanpa ada kontrak kerja, gitu. Tanpa ada kontrak kerja. Jadi yang penting kalian punya poin minimum 65, kalian udah bisa daftar submit EOI. EOI itu kayak expression of interest kalau kalian pengen migrate ke Australia gitu. Cuma yang susahnya adalah
uh, sekarang tuh beberapa state, karena di sini juga kan banyak ya bachelor nurse ya kan dari lulusan sini juga gitu, dan mereka juga pada minta buat migrate kan. Nah mereka poinnya udah pada tinggi-tinggi nih, misal mereka poinnya itu udah ke 70 atau ke 80. Nah mau nggak mau kamu harus ngejar poin itu. Iya, lemahnya kita di situ ya, kalah di poin ya. Lemahnya mungkin di bagian poin ini sih, apakah kamu studi di Australia. Nah, kalian kalau nggak punya studi di Australia, perkuatnya tuh di poin lainnya, kayak berapa lama kalian punya experience ini gitu. Jadi kejar poin, sama coba dapat superior English, itu tuh bisa ngasih kalian poin 20 gitu, itu cukup gede. Superior English tuh IELTS-nya 8 kalau nggak salah. Oh berarti kalau kampus apapun, kalau dia di Indonesia udah poinnya kalah ya? Kalah di poin ya berarti ya? Enggak juga. Yang penting kayak, soalnya poinnya tuh udah banyak, kayak umur, terus juga pendidikan. Nah, pendidikannya juga kalau misalnya sekolah kamu di Indo itu terregistrasi sama AHPRA, biasanya kamu tetap dapat poin gitu. Kalau nggak terregister, kamu harus ikutin penyetaraan dulu yang tadi pakai NCLEX itu loh. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa banyak banget kok, aku lihat kayak di TikTok tuh orang-orang Filipina yang dulunya nurse, ini mereka NCLEX, awalnya mungkin pakai student visa apalah gitu, sekolah master apalah, public health dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka bisa dapet PR-nya dari situ. Oke, gitu ya. Kalau kayak kakak gini kan masih hitungannya proses kayak kuliah lagi kan, hitungannya gitu kan? Ya. Nah itu maksudnya itu udah dihitung kerja belum sih itu? Atau memang murni kayak pelajar gitu kita? Kita murni kayak pelajar di sini. Jadi aku tuh sekarang masih temporary visa. Entah apa yang terjadi, aku nggak tahu apakah bisa jadi permanent resident atau enggak. Tapi ini adalah salah satu pathway-nya buat permanent resident. Jadi kalau kita mau migrate, kita tuh harus sekolah atau bekerja di yang occupation-nya itu ada di medium term or short term occupation list. Intinya occupation yang dibutuhin sama Australia, dan nurse itu adalah salah satunya. Gitu. Kalau kalian lihat tuh, kebanyakan yang di-invite untuk migrate itu semua kebanyakan nurse, terutama register nurse tuh banyak banget. Oh ya, aku mau jelasin satu lagi. Register nurse, ketika kalian udah dapat skill assessment AHPRA dan juga skill assessment NMAC, kalian juga bisa langsung apply kerja di SIG. Tulis aja kayak register nurse sponsorship. Itu cukup banyak yang sponsorin register nurse gitu. Yang penting kalian udah mungkin IELTS-nya udah ada, terus juga semua skill NMAC, skill assessment NMAC udah ada, jadi mereka tinggal gampang gitu buat sponsorin kalian gitu. Oke, kalau gambaran bedanya register nurse sama enrolled nurse ini, kalau di lahan kerjanya itu gimana gitu Kak? Bagian register tuh di bagian apa, kalau ini di bagian apa gitu? Bisa digambarkan nggak? Tahu, nanti kita bandingin ya sama di Indo, bedanya kerja keperawatan sama keperawatan. Kalau di Australia sebenarnya ruang lingkupnya hampir sama, enroll nurse sama register nurse. Kita enroll nurse bisa kerja di theater, di operation room, di klinik, di klinik, di hospital, dimanapun kita bisa kerja. Di community care juga kita bisa kerja. Tapi kita itu selalu ada di bawah supervisi dari RN ini, dari bachelor nurse ini. Nah kalau bachelor nurse ini dia responsibility-nya lebih gede. Kayak contohnya dia tuh bikin care plan gitu, kayak care apa yang diperlukan sama si kliennya. Jadi care plan tuh kalau di Australia tuh ketika kamu masuk hospital, kamu dibikinin care plan, kamu butuh ini. Nah yang bikin itu adalah register nurse-nya, bukan enroll nurse. Terus enroll nurse itu nggak boleh administer medication di Schedule 8. Schedule 8 tuh yang kayak opioid, morfin gitu-gitu. Iya. High risk. Kalau register nurse itu boleh, tapi dengan syarat kayak harus 2 nurse kayak gitu-gitu. Jadi, tapi kalau soal kerjaan kayak bersihin luka, terus suntik-suntik IV atau enggak suntik medication, itu kita masih bisa. Sama aja kayak register nurse itu. Kalau untuk keterampilan kurang lebihnya sama berarti ya sama register nurse, cuma dia bedanya kali di tanggung jawab. Kalau yang register nurse tanggung jawabnya lebih ke itu tadinya. Oke. Itu lahan kerjanya pun sama ya. Sama gitu. Untuk tindakan lainnya itu pun skillnya pun sama, yang diajarkan antara S1 D3 sama. Cuma wewenangnya kali ada tambahan khusus kalau yang untuk S1. Mungkin dia kalau di rumah sakit rangkapannya mungkin jadi kepala ruangan atau apa gitu kali ya. Ya, betul sama kayak gitu juga.
sama sejenis. Oke. Cuma terus itu bedanya. Misal kalau enroll nurse sama register nurse tuh bedanya di kuliah juga. Tadi kan beda ya 1,5 tahun sama 3 tahun. Plus biayanya juga beda. Oh gitu. Nah, kita spill biaya Kak, gimana? Berapa tuh? Dari nol. Dari pertama mendaftar deh, habisnya sekitar berapa sih sampai kita lulus itu? Kalau enroll nurse kan 1,5 tahun tuh sekolahnya. Biasanya di harga 350 juta untuk total 2 tahun. 350 juta. Tapi ini kan dihitungnya pakai gaji ini ya, mata uang Australia ya. Itu untuk enroll nurse. Kalau yang satunya? Kalau register nurse itu 1 tahun ya, 1 tahun, bukan in total, 1 tahun. 1 semester. 1 semester itu bukan 1 semester, 3 tahun berarti 6 semester ya? Iya, 6 semester. 3 tahun itu 1 tahun ya, 1 tahun dulu deh. Itu sekitar 430 juta 1 tahun. Berarti dikali 3 berapa? Kali 3. Kan 3 tahun register nurse. 1 M. Iya. Mahal banget ya. Tapi worth it sama setelah lulus nanti hasilnya yang digaji pun nutup ya. Nutup banget. Register nurse itu kalau kalian misalnya kerja di FIFO, kamu tau nggak FIFO? FIFO tuh yang gimana tuh? FIFO tuh kerjaan yang ada di mine site. Jadi kayak pekerja tambang. Jadi Australia kan gede banget tuh. Iya. Nah, kebutuhan nurse-nya juga gede banget. Kita kadang ada di rural area. Rural area itu maksudnya area terpelosok, terpencil yang di situ cuma ada orang aboriginal. Ya kan? Nah, biasanya nurse yang ditaruh di situ itu gajinya gede banget, kayak per jamnya dia bisa dibayar 1 juta per jam loh. Artinya kalau kalian per jam. Iya, hitungannya per jam. Di sini tuh kerjaan hitungannya per jam gitu. Jadi kalau kalian per jam kerja dibayarnya sekitar 1.500.000. Misal seminggu kalian kerja 38 jam kalau full time atau 40 jam, nah itu tinggal dikali aja. Berarti seminggu kalian bisa dapetin sekitar 38 juta sampai 40 juta itu seminggu. Gila. Berarti dikali 4 berapa? Itu gede banget, register nurse itu gede banget. Tapi itu kan di pelosok. Kalau yang dalam keadaan normal kayak di rumah sakit yang lingkungannya dalam kota aja gitu? Normalnya ya, kalau dalam kota register nurse itu sekarang rate-nya di antara 40 sampai 60 dolar. Artinya sekitar 450.000 sampai 650.000 per jam. Rata-rata sehari itu berapa ya? Itu 8 jam base-nya ya. aja? Kalau night shift 8 jam ya. Kadang nurse kerja 12 jam. Oh, ada sampai 12 gitu ya? 12 itu nggak dihitung lembur ya itu ya? Iya. Dihitung kalau udah lewat dari 38 jam per minggu, nah sisanya itu dihitung lembur. Oh, dia hitungannya rekapannya di minggunya beda ya? Lagi. Nah, itu beda lagi nanti. Kalau kalian kerja night shift, terus kalian kerja weekend, itu beda lagi. Kalau night shift lain harganya. Kalau weekend lain lagi hitungannya. Iya, kalau weekend itu biasanya hari Minggu, misal tadi kan 650.000 tuh. Nah, kalau weekend itu dikali 2. Jadi gajinya 12. Iya. Sejam. Oh, gitu ya. Jadi hari libur sama hari biasa tuh lain hitungannya ya? Betul, kalau di Australia kayak gitu. Jadi orang-orang tuh kadang ada 2 orang sih, ada yang weekendku tuh buat keluarga lebih berharga daripada uang. Kalau orang-orang kayak kita kan maunya duit ya. Iya. Sikat aja terus ya. Sikat aja gitu, yang penting dapat duit gitu ya. Itu bisa nggak gantiin gitu Kak? Misalnya yang si A nih nggak mau nih hari libur dia kerja, aku aja yang gantiin gitu, bisa nggak? Bisa. Oh gitu. Kamu bisa request ke HR-nya gitu pas kerja. Aduh, aku maunya kerja weekend aja nih gitu. Ada nggak? Kalau ada bakal dikasih gitu. Soalnya beberapa orang Australia tuh nggak suka kerja weekend. Gitu. Makanya dibayarnya lebih gede kan, 2 kali lipatnya. Itu kesempatan kita tuh yang ambil. Betul sekali. Oke. Kalau sistem kesehatannya Kak selama berapa tahun di Australia ini, kira-kira apa nih yang tergambar yang beda banget sama di Indonesia? Oh, cukup. Kalau di sini tuh cukup struktural ya. Jadi di sini ada namanya kita Medicare. Kalau di Indonesia mungkin namanya BPJS. Ya kan? Asuransinya ya.
Asuransi. Tapi Medicare di sini tuh free. Jadi kalau BPJS kan kamu harus bayar ke pemerintah tuh, urunan. Ya. Nah kalau di sini benar-benar Medicare-nya free, kamu nggak bayar apapun, kamu bisa datang ke public hospital gratis, MRI gratis, terus ke spesialis juga gratis gitu. Yang penting di ranah public hospital, bukan di private. Terus juga di sini kita ada pharmaceutical benefit scheme juga. Jadi kayak misalnya kamu punya regular medication nih, hypertension misalnya, nah kamu harus beli regular medication itu terus kan, itu nanti bakal disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi bener-bener gratis, apapun gratis, kayak kecuali kalau kamu mau private hospital. Kalau itu beda lagi kan? Beda lagi. Ya. Kamu milih dokternya siapa, gitu kan. Publik ya udah dapatnya segitu, ya udah gitu. Tapi kamu nggak keluar duit sama sekali. Itu nggak urunan ya? Kayak kita Indonesia kan tetap ada urunan tiap bulannya gitu. Ini nggak ada sama sekali. Ada kelasnya juga nggak? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu? Nggak ada, jadi benar-benar rata. Pukul rata. Oh, mau dia pejabat tinggi, rakyat biasa, dapatnya satu kartu itu? Iya, dapatnya. Berarti itu. Fasilitas dan lain-lainnya pun itu yang dipakai pejabat, itu juga yang untuk rakyat ininya itu? Oh. Iya, benar. Iya. Benar-benar di sini tuh rata, jadi kayak nggak ada pandang bulu ya, dipandangnya sama semua ya? Sama semua. Tapi mungkin buat orang aboriginal ada perlakuan khusus karena mereka kan yang punya Australia nih. Iya, suku aslinya kan. Yang punya Australia. Jadi suku aslinya. Jadi kita ada perlakuan khusus kayak misalnya mereka bakal dikasih interpreter atau mereka bakal dikasih support kayak orang aboriginalnya langsung, yang dokter aboriginal yang handle mereka gitu. Jadi benar-benar diatur. Iya. Gitu. Kayak dispesialkan ya, karena dia ini asli suku situ. Iya, benar-benar dispesialkan. Kalau untuk pajak sendiri gimana, Kak? Pajak, kalau menurutku pajak yang dibayarkan dengan fasilitas yang kita dapat itu adalah sesuai. Contohnya pajaknya itu, jadi kalau pajak di Australia itu dihitung berdasarkan jumlah pendapatan yang kamu dapat per tahun. Per tahun ya? Per tahun. Kalau pendapatan kamu itu sekitar di bawah 380 juta per tahun, itu kamu nggak dipotong pajak, nggak dipajaki. Tapi sorry, kalau pendapatan kamu di bawah 18.000 itu sekitar 200 juta per tahun, itu nggak dipajakin. Tapi kalau di atas itu kamu dipajakin sekitar 20%. 20%. Nah, iya. Terus setelah lewat dari 350 juta, kamu dipajakin sekitar 32%. 32? Iya, terus habis itu ada lagi 40. Jadi tergantung bracket income kamu berapa. Iya. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang Australia tuh nggak mau kerja keras, soalnya nanti bayar pajaknya lebih gede. Kalau untuk di profesi ini paling mentoknya di pajak 20 ya berarti ya? Nggak sampai di 32? Enggak. Ada juga sampai tembus di 32? Kebanyakan orang yang udah permanen resident di Australia itu pasti bayar pajak sampai 32-40%. Oh gitu? Kebanyakan. Iya, karena income mereka gede gitu. Makanya kadang-kadang kamu lihat nggak orang Australia yang sering liburan ke Bali 3 bulan? Iya, benar. Karena mereka menghindari kerja berlebihan sehingga mereka nggak perlu bayar pajak. Pakai aja buat liburan gitu ya, karena besar banget pajaknya ya, hampir setengah penghasilan ya. Iya, makanya hampir setengah penghasilan. Makanya agak berat di situnya sih. Tapi dengan fasilitas Medicare yang sebagus itu sih harusnya worth it ya. Terus jalanan juga kan nggak inilah. Iya. Maksudnya. Nah, pembayar pajak sampai 40 sekian persen itu tadi, fasilitas yang didapatkan pun sama dengan yang kita bayar 20% yuk. Sama aja ya? Iya, sama. Hitungannya kan kayak orang Indonesia dongkol nggak sih gitu, aku bayar pajak mahal dapatnya cuma ini gitu. Iya, makanya kasian banget nggak sih? Makanya orang-orang kayak, aduh jangan kerja keras-keras gitu, mending life balance aja. Soalnya nanti bayar pajak lebih gede. Kalau untuk penggajian kayak kita yang dari Indonesia atau dari luar gitu sama penduduk aslinya situ ada bedanya nggak? Dibedakan kelas-kelasnya gitu? Sama aja ya? Enggak, sama aja. Jadi kalau di Australia ada minimum wage-nya, mungkin minimum wage-nya itu $24,5 sekarang per jam. Biasanya nggak boleh kurang dari itu gitu. Tapi biasanya kalau range nurse itu udah di atas
35 sampai 60-an sih range-nya. Nurse tuh di sini lumayan oke gajinya. Oke. Ya walaupun pajak segitu, cuma kan iya sesuai yang kita dapat juga banyak gitu. Kalau kayak kami di Indonesia udah dapatnya kecil, dipajakin lagi. Sedih banget ya kan, makanya. Iya. Kalau terus kan, sama satu lagi, ada satu lagi di keuntungan kita yang kerja di healthcare industry. Jadi kita tuh ada namanya salary packaging. Gimana tuh? Salary packaging ini tuh misal company kamu tuh non-profit ya, biasanya ada di sektor-sektor industri lah non-profit. Salary packaging itu jadi penghasilan kamu dikurangi 18.900. 18.900 itu adalah uang yang langsung masuk ke kantong tanpa dipotong pajak. Itu sebagai bentuk kayak subsidi berarti ya? Sebagai subsidi bentuk kayak subsidi pemerintah gitu ya? Kayak subsidi pemerintah juga sih buat yang healthcare worker atau orang-orang yang kerja di sektor non-profit gitu. Jadi bisa dapat take home pay-nya lebih gede lagi. Iya. Oke. Kalau sebaliknya nih, misalnya dari sistem yang ada di Australia lebih unggul di Indonesia, ada nggak yang tergambar gitu? Kayaknya lebih bagus Indonesia nih gitu. Ada nggak yang tergambar gitu? Oh, ada satu. Gimana? Kalau misalnya di Australia kita mau apapun, mau ke spesialis, terus mau apalah MRI dan lain sebagainya, itu harus lewat satu pintu, lewat GP. GP tuh kalau di Indo dokter, general practitioner itu dokter kan, harus lewat dia gitu. Nah masalahnya lewat dia itu kita harus nunggu jadwal dianya free kapan. Jadi kayak misalnya kita sakit nih, aduh GP ku baru available-nya 2 minggu kemudian gitu. Kita harus nunggu 2 minggu kemudian baru. Lah keburu orangnya parah nanti sakitnya. Tapi kalau buat urgent care ada lagi klinik urgent care, ada lagi emergency, itu pasti didahulukan gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang sakit tapi masih bisa jalan, kayak kontrol rutin lah hitungannya gitu, susah kalau gitu ya. Ya susah. Nah terus kalau di Indo kan kita bisa langsung datang aja ya ke spesialis ya nanti. Pokoknya kita bayar ya datang aja gitu. Kalau di sini nggak bisa ya. Bayar, kan? Di sini nggak bisa. Oh sama ada satu lagi nih yang aku suka dari pemerintah Australia yang nggak ada di Indonesia. Jadi kita tuh di sini ada namanya NDIS, National Disability Insurance Scheme, ya kan? Itu adalah supportnya pemerintah buat orang-orang disable. Kayak contohnya anak autis, ADHD, terus orang yang kecelakaan, terus amputasi dan lain sebagainya, mereka akan digolongkan kepada orang disable gitu. Mereka bakal dapat supportnya kayak gimana? Misalnya mereka dapat uang bulanan atau uang mingguan yang dikasih sama pemerintah, plus mereka bisa panggil. Sekarang aku kerja di bidang NDIS ini, mereka bakal panggil orang-orang kayak aku buat bantuin mereka mandi, bantuin mereka makan, terus bawa mereka ke community gitu-gitu. Jadi orang disable pun layak buat dapet hidup yang sama gitu loh, kayak orang normal. Diperhatikan gitu. ya. Pasar, masak, nonton konser itu tuh ya benar-benar diperhatikan. Minimal kan di Indonesia orang disable di kerangkeng, di bagiannya dinas sosial rumah, itu. Ya kan kasian banget kan. Iya. Oke. Kayak gitu. Itu sih aku plusnya dari Australia sama Indo bedanya. Oke, terakhir nih Kak, ini lebih ke saran aja kali Kak untuk teman-teman yang pengen juga berkarir kali, mengikuti jejak Kakak ke Australia khususnya. Kira-kira apa nih yang bisa disarankan, gimana dulu nih biar enak gitu? Oke, jadi ada banyak pathway di Australia dan visa Australia tuh cukup jelimet. Kalian tuh harus research. Iya, banyak banget ya. Search dulu pathway apa yang mau kalian jalani. Kalau umur kalian di bawah 30 tahun dan kalian lulusan S1 dari Indo, itu pakai dulu aja WHV buat explore pathway kalian. Misal nanti pas kalian dapat WHV ke sini, kalian bisa ambil Certificate 3 in Individual Support. Misalnya nanti kalian bisa kerja di aged care di panti jompo. Nah, panti jompo biasanya offer sponsorship untuk kerjaan-kerjaan yang ada di pelosok-pelosok. Nah, dari sponsorship kamu bisa dapat permanent resident setelah kerja 2 tahun. Itu pathway pertama tuh. Terus pathway kedua nih buat nurse yang ada di Indo, misalnya kamu D3 keperawatan. Nah, ambil aja kuliah di Australia bachelor nurse gitu. Terus setelah bachelor, kamu kan dapat graduate visa nih 2 sampai 3 tahun.
Selama graduate visa, kamu bisa apply migration, skill independent yang tadi aku sebutin, 190, 491, 189, or kamu bisa cari ke pelosok juga sponsorship. Mereka banyak banget lagi minta register nurse buat sponsorship. Register nurse ya, bukan enroll nurse. Kayak gitu. Terus pathway yang ketiga, kamu misal datang ke Australia dengan WHV atau dengan another student visa, kamu belajar, terus lulus NCLEX. Habis itu prepare IELTS kamu minimum 7 atau pakai PTE juga bisa atau pakai OBT ya OET atau OBT occupational based test. OBT ya. OBT ya, OBT itu kan buat nurse bisa kan atau bisa pakai itu juga. Nah, kamu langsung submit expression of interest buat migrate ke Australia kayak pakai visa 189, 190, 491 juga gitu. Jadi ada beberapa pathway-nya, tinggal pilih mana yang kira-kira lebih membuka peluang gitu. Mana yang peluangnya besar, coba aja ya 1, 2, 3 tadi. Oke. Iya. Tapi peluang untuk bidang kesehatan sendiri masih terbuka lebar ya? Butuh banyak lebar banget ya? Lebar banget. Jadi kalau kamu lihat di Migration Australia, yang selalu di-invite sekarang itu adalah register nurse sama trading. Trading tuh kayak construction gitu loh, kayak bikin bangunan gitu-gitu, itu civil trading. Engineering gitu ya? Bukan civil engineer. Dia lebih ke praktikal, kayak kayak kuli lah, pekerjaan kuli gitu. Pekerja kasar gitu. Iya benar, pekerja kasar. Oke. Tukang lah kalau mungkin kali ya. Kayak Jadi itu yang kebanyakan di-invite tuh register nurse sama pekerja kasar kayak gitu. Soalnya mereka membutuhkan itu kan buat build Australia gitu. Tapi nurse tuh selalu ada sampai kira-kira 5 tahun ke depan tuh pasti selalu dibutuhkan. Oke. Berarti peluang masih besar nih ya sampai 5 tahun ke depan. Betul, asalkan kita kuat mental, kejar IELTS, kejar NCLEX, terus juga berani invest uang di hal-hal yang kayak misalnya pasti kan ada show money, terus ada biaya agent dan lain sebagainya. Berani invest di sana sih, itu worth it kok. Untuk profesi lain Kak, selain perawat ini di bidang kesehatan, bidan atau apoteker gitu terbuka juga nggak? Oh iya benar-benar, sama kayak misalnya farmasi, terus fisioterapis, occupational therapist ada nggak ya di? Okupasi ada. Occupational therapist itu juga dibutuhkan juga. Sama speech pathologist juga dibutuhin. Oke. Tapi yang paling terbuka lebar itu tadi register perawat itu tadi ya, nurse tadi ya. Iya benar, perawat. Karena kan perawat tuh bisa dipakai dimanapun gitu. Iya, masuk semua dia. Masuk semua, bahkan untuk yang FIFO meaning tadi. Bisa posisi nurse juga ya? Iya, ada posisi nurse. Jadi kerjaannya benar-benar enak banget. Jadi aku punya temennya itu adalah FIFO nurse itu. Kerjaan dia tuh cuma ngawasin kayak kesehatan si pekerjanya. Terus kalau ada yang batuk dikasih obat gitu. Tapi kalau yang emergency dia nggak bakal tanganin, dia bakal langsung bawa pakai helikopter ke hospital terdekat. Jadi kalau di Indonesia tuh gitu tuh kesehatan kerja tuh bukan sih yang K3 gitu ya? Tapi nurse gitu. Iya. Tapi nurse. Paramedik gitu. Iya, itu kan ditambang-tambang gitu ya? Iya. Terus mereka tuh kerjanya kayak 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Biasanya orang-orang yang kerja itu 2 minggu kerja full, terus 2 minggunya libur. Liburnya mereka boleh milih pakai pesawat apa aja ke negara manapun gitu. Kebanyakan pada ke Bali sih, karena murah ya. Dan mungkin yang terdekatnya situ kali kan? Nyebrang aja kan? Iya. Untuk Indonesia sendiri populasinya banyak ya? Udah banyak ya? Yang sebenarnya udah lumayan banyak, tapi nggak sebanyak Filipina, India, Vietnam. Banyak banget yang aku nggak bisa bedain wajah Filipina sama Indonesia tuh. Plus nggak bisa bedain itu. Mirip banget ya. Sering dikira orang Filipina. Iya, benar. Aku mikirnya ngelihat sepintas orang Filipina nih, orang Indonesia ternyata. Pas ngelihat namanya, ini Indonesia nih gitu. Iya, benar. Jadi menurutku Indonesia tuh masih kurang gitu loh. Soalnya kayak community kita juga kurang gede di sini menurutku ya. Kalau orang Filipina tuh sama orang India tuh saling benar-benar bantu, kasih info gitu loh. Ini kerjaan di sini nih, ambil gitu dan sebagainya. Tapi kalau orang Indo dia terbuka untuk ngajak ini ke sini gitu ya. Ya benar. Tapi kalau orang Indo tuh kayak
gue punya info ini, gue jaga, gue keep. Iya. Buat gue aja sendiri gitu. Kalau menurut gue ya. Iya. Oke. Saya mau sharing. Oke, makasih banget loh Kak udah berbagi cerita, berbagi pengalaman nih. Ini buat gambaran kami juga nih, walaupun banyak yang udah kerja di sini, pengen juga ngerasain yang pengen kabur aja dulu. Mungkin salah satu tadi yang diceritakan bisa dicoba tuh. Iya, benar-benar coba deh. Maksudnya Iya. banyak-banyaknya, tapi saranku nih, kalau riset sama ChatGPT benar-benar harus di cross check lagi sama website imigrasinya. Soalnya kadang-kadang dia nggak ngasih akurat juga ya. Benar ya gitu. Oke. Ini libur ya? Kakak libur nih? Sekarang hari ini lagi libur. Oke, makasih banget. Gimana? Harusnya jadwalku sekolah, tapi sekarang lagi school holiday, jadi aku lagi libur. Oke, makasih banget loh Kak udah berbagi pengalaman, berbagi cerita kami. Nanti kalau aku butuh tanya sesuatu atau apa, izin ku chat nanti ya. Boleh, siap. Oke, makasih. Selamat siang. Sore. Selamat sore. Oke.